Yuk subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episode Kautis yang selanjutnya. Kali ini saya bersama sahabat saya dari ini ya, kita di tempat Bekerja yang sama ya? bekerja yang sama ya. Beliau bernama Pak Ari Rahmat Utama Habib Raja. Beliau sehari-harinya berprofesi sebagai dosen juga di salah satu sekolah tinggi di Bandung. Jurusan apa Pak? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya Pak. Oke. Kali ini tema kita akan membahas tentang bullying. Di Indonesia tema bullying ini cukup layak diperbincangkan karena praktek-prakteknya masih banyak ya Pak ya, dan tidak terekspos karena mungkin korbannya lebih banyak memilih diam gitu ya Pak ya. Betul, rata-rata begitu. Begitu. Nah, beliau ini adalah dosen yang sekaligus menjadi aktivis ya Pak ya, sekaligus orang yang membela kaum orang-orang yang kena bully. Betul. Nah, sini aja. Sebelah sini biar masuk. Terima kasih. Oke. Makasih. Oh, langsung kamu yang bikin nih? Iya. Wah, mantap. Ini buat siapa? Takut kurang manis. Dibikinin manajer langsung saudara. Makasih ya. Mantap. Oke. Iya, hari ini kita syutingnya di tempat yang asik ya Pak ya. Asik banget ya. Hanami Cafe. Hanami Cafe di Gyugyu ya. Gyugyu. Barbecue, Japanese barbecue. Iya, di Bandung Jalan Ciamplas. Oke. Selain aktivis yang stand against bullying, Pak Ari juga sebenarnya ternyata adalah salah satu korban bullying juga, begitu ya Pak Ari? Betul. Nah, bisa cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman itu? Jadi ketika saya kecil itu saya penderita asma yang cukup akut gitu ya, jadi sering kambuh gitu, dan oleh karena itu saya nggak dibolehin olahraga berat atau main di luar gitu, otomatis temen jadi sedikit. Nah karena itu saya banyak diam di rumah, dan apalagi orang tua saya protektif, dia temen main ke rumah pun nggak boleh gitu. Waduh. Kecuali teman-teman yang memang sudah ada ACC, teman saya SD gitu ya, udah tahu ibunya siapa gitu. Teman-teman di sekitar rumah tuh nggak ada yang dibolehin masuk rumah. Jadi saya memang di rumah tuh nggak ada teman lah. Kalau sekarang ansos gitu kerennya. Itu termasuk anak yang dimanja nggak sih? Kalau kayak gitu? Ya sangkar emas mungkin ya. Kalau disangkar tapi emas ya. Disangkar emas karena apa yang saya minta dikasih gitu. Saya minta mainan kah, minta sampai sekarang kan action figure suka kan. Karena memang teman saya action figure berteman dengan berhala-berhala itu. Tapi kalau dari orang tua maksudnya itu galak nggak atau terlalu bagaimana gitu, strict atau gimana? Ibu saya strict banget gitu. Ayah saya lebih santai orangnya. Gitu. Ibu saya yang strict banget gitu ya. Udah mah ibu saya dokter gigi memang, jadi memang ada gejala OCD juga, jadi memang perfeksionis. Jadi memang nggak boleh banget gitu ini itu. Oke. Nah karena saya banyak di rumah, otomatis kan ya saya cuma bisa main video game, nonton TV dan nonton video gitu ya. Video apa tuh zaman itu tuh? Video itu dulu karena rentalnya buat anak-anak kebanyakan kalau nggak film Disney, kartun Jepang sama tokusatsu Jepang, semacam Power Ranger live action Jepang gitu, pada saat itu. Sekitar tahun 84 waktu itu, 84. VHS berarti ya? VHS, saya pakainya VHS. Kalau teman-teman saya Betamax dulu. Apa itu Betamax? Lebih kecil. Oh, lebih kecil lagi? VHS lebih gede. Oh iya, yang kecil bulat. Yang lebih kecil bulatnya cuma kelihatan satu. Kalau VHS 2 kelihatan sepotong-sepotong. Iya, betul. Nah, itu pada saat itu saya hidup dengan kebiasaan yang seperti itu gitu, hampir tiap 2 minggu sekali ngerental, terus ya otomatis kan update-nya seputar itu, dan saya nggak banyak baca berita, nggak baca koran juga, jadi
ya dunia itu aja gitu yang membuat saya nyaman. Ketika masuk SD karena banyak orang yang tahu, jadi ketika kelas 1, 2, 3 itu biasa aja gitu ya, biasa. Bisa bergaul dengan siapa aja, ngomongin apa aja masih bisa nyambung. Nah, ketika budaya MTV muncul, budaya populer musik buat anak muda saat itu muncul, New Kids on the Block muncul, udah saya nggak bisa gaul sama mereka karena emang jenis musik yang saya kurang suka pada saat itu. Dan nggak bisa klop lah gitu. Nah, verbal bullying tuh dimulai dari situ gitu ya, mulai ya lu mah nggak tahu apa-apa, ngapain lu mah nggak funky, nggak asik gitu. Nggak gaul gitu ya. Gaul. Ya kata-kata gaul belum ada waktu itu ya. Apa pada saat itu ya, pokoknya ya nggak inilah gitu. Lu mah nggak ngikutin yang gitu-gitu ya. Betul. Pada saat itu, lupa lagi ekspresinya apa. Cuman ya seperti itu ya, mulailah ada kesenjangan gitu, dan saya nggak bisa ngobrol yang sama dengan mereka dan lain sebagainya. Physical bullying juga ada waktu itu ya, saya berusaha ngebela teman antar jemput saya yang kakak kelas gitu, karena dia nampaknya kayak lagi dikeroyok sama banyak orang. Nah, saya coba bantu dengan ya saya pukul balik orang-orang yang dia. Awalnya ada scene gitu ya? Ada scene gitu. Ada scene bahwa teman sedang seperti terlihat dikeroyok. Ya, terlihat dikeroyok. Pengen bantu. Jadi ternyata ya setelah itu udah aja ya. Ternyata saya dicirian lah, ditandain sama kelas itu. Itu kelas berapa tuh? Saya kelas 3. Oh, kelas 3. Sekitar kelas 3 SD yang mereka kelas 6, kayaknya kelas 6, kelas 5 atau kelas 6 lah. Oke. Terus akhirnya saya diseret ke taman sama 6 orang lebih gitu ya pokoknya. Nah, di situ saya dibanting-banting ke tanah sampai ya kotor lah, baju SD kan putih. Jadi udah hitam sama tanah aja gitu. Ya, ketika masuk ke kelas ditanya kenapa ini, ya udah diketawain, dimarahin, ya saya cuma bisa bilang jatuh aja gitu. Wow. Tuh ya, nggak bisa gimana-gimana. Dan itu kasus nggak diperpanjang, maksudnya guru nggak nanya kamu diapain, siapa yang mukul gitu, nggak ada. Dan nggak ada bekas pukulan sih di saya, emang dibanting ke tanah doang gitu. Luka juga kayaknya saya nggak ingat ada luka-luka gede sih. Intinya emang ya di situ mah ya nggak tahu rasanya gimana ya, malu mungkin. Ya. Setelah itu ada lagi kejadian yang serupa atau itu udah aja segitu? Udah aja, sisanya ada verbal bullying yang saya coba untuk lawan, tapi ya karena fisik saya lemah ya gimana, diajak berantem, hayu-hayu, tapi pas berantem ya sayanya kalah karena nggak menyerang, nggak bisa jalan gitu. Oh, berarti selama sekolah dasar itu banyak nih? Banyak, ya maksudnya adegan pemukulan nggak banyak sih, cuma itu aja pada saat berantem, udah lu gelut sama gua gitu. Oke. Tapi verbalnya banyak, sepanjang banyak. Sampai lulus ya? Oh iya, ada juga gini, jadi grup bullying ada, jadi jadi grup apa? Ada grup bullying, jadi kayak ada anak yang nggak naik kelas 2 kali gitu ya di situ tuh, jadi harusnya dia seangkatan sama teman saya yang digebugin itu, tapi ternyata dia teh nggak naik kelas sampai akhirnya kami seangkatan. Pas kelas 5 dia bikin geng. Nah, gengnya ini teh suka mintain duit, mintain makanan gitu ya kan anak-anak. Saya termasuk yang menolak gitu. Nah, tapi jadi saya yang kena sasaran terus. Ya di fisik nggak terlalu fisik amat sih, diejek-ejek macem-macem lah tiap ketemu dan gimana gitu. Ada teman sahabat saya juga yang dibully juga sama mereka gitu ya. Pernah kita diseret ke lapangan sepeda, di situ kan ada rumah yang menjaga sekolah tuh, diem di situ. Terus kita disuruh naik ke atapnya si rumah penjaga sekolah, terus tangganya diambil. Nah, mereka kita kan nggak bisa turun. Terus gimana tuh? Ya mesti minta ampun lah, mesti apa gitu. Udah turun terus ditoyor-toyor gitu kan. Mana tong legeg lah apa segala macem gitu. Nah terus kan kesel saya kan, nggak bisa gitu. Saya tenaga 2 orang nggak bisa. Teman saya bisa karate, cuman rada error dia entah kenapa ilmunya nggak pernah kepake itu karate. Digebuk-gebukan, lu belain kayak kenapa gitu di bola. Tapi Pak Ari nggak ikutan karate atau apa bela diri? Nggak, dulu mau ikut tapi ya karena fisik lemah teh jadinya akhirnya nggak jadi aja mau ikut bela diri. Nah terus ada yang ngelihat ya, lu kenapa Ri gitu di kelas. Udah lu gua kenalin nama si Amir. Amir siapa? Amir kelas C. Terus saya kelas A. Dibawa aja. Dikenalin ke si Amir, tinggi, gede, Arab gitu ya. Wah. Kenapa? Kenalin, nih Ari teman gue kelas A. Kenapa Ri? Itu si ini kebetulan yang ngebully saya turunan Arab juga. Aduh kacau lah rumahnya. Terus udah gitu, tuh si ini
macem-macem, oh dia lagi gitu ya. Terus dia udah gitu ya, dia lagi. Keren. Terus udah gitu, kumpulin barudak. Wah gitu teh ya. Terus akhirnya dari kelas A, B, C, D itu dikumpulin teman-teman si Amir. Markasnya si gengnya si yang ngebully saya itu kan di lapangan sepeda. Diserang 20 orang lah ke situ. Akhirnya mereka kabur ke atap si rumah penjaga sekolah itu naik. Gantian berlima itu naik ke sana. Wah itu mah bener sampai dikejar ke atas atap gitu, diturunin, dapat anak buahnya, ditoyor-toyor juga, digebugin juga. Saya sama teman saya ngeliat, aduh kok jadi kayak gini gitu ya, jadi nggak enak juga. jadi nggak enak justru jadi enak gitu ya. Bukan balas dendam ya. Tapi puas sih, awalnya puas gitu ngelihat mereka nggak bisa berkutik gitu ya, tapi pas udah gitu, terus si bosnya nangis kan, datang guru, ada apa, ceritain kejadiannya gini, oh mana jangan belagu atau di sini mah gitu. Akhirnya yang pembuli malah kena bully. Udah di situ berakhir dengan good ending lah gitu. Itu SD. Kalau SMP masih ada? SMP itu ada, malah SMP yang banyak physical bullying-nya. Waduh. Violence-nya di SMP. Waktu itu kelas 1 SMP, saya pulang sama temen saya yang sama-sama SD-nya bareng gitu. Karena adik kami sekolah di sekolah SD yang sama, jadi kami jemput adik kita bareng-bareng, nanti pulangnya pisah gitu ya. Nah, di situ ketika mau pulang dia kan bawa sepeda, nah dihadang sama salah satu ya anak bandelnya kampus lah gitu ya. Dan mereka tuh satu geng, dan ternyata ya sekolah SMP saya tuh salah satu tempat lahirnya geng motor terkenal di Bandung gitu ya. Jadinya emang dari situ hobi. Jadi kalau lagi ini anak-anak pada kemana? Tawuran ngelawan SMP mana, SMP ini udah biasa gitu ya. Udah. Oh, kitanya gitu. Ya udah. Kayak anak zaman sekarang mah mabar. Mabar di mana? Di situ ya. Ini mah enggak. Tawuran di mana? Situ ya. Kalau lihat drama-drama Jepang yang SMA tukang berantem tuh gitu banget. Gitu banget. Cuman nggak separah itu sih emang. Nah, terus udah gitu kita mau pulang, dia ngehadang gitu, minjem dong sepedanya katanya. Aduh kasihan adik gua nungguin gitu. Saya tahu adik dia cewek gitu kan. Udahlah nantilah lain kali aja lah, jangan sekarang gitu. Nginjem atulah gitu ya dengan maksa teh. Gitu. Ya akhirnya aduh udah memohon-mohon, terus saya bantu memohon gitu ya. Please lah, kasihan adiknya cewek gitu ya. Nungguin gini nanti terlalu sore. Lu Ari ya? Kelas A. Awas ya. Nah, saya nggak ngerti maksudnya apa. Ternyata setelah itu tiap saya ketemu sama orang itu digebukin. Waduh. Kalau nggak ditendang keras sampai jatuh gitu ya, atau didorong keras dari belakang sampai jatuh, atau dipepet ke tembok terus ditabrakin ke tembok gitu. Pokoknya benar-benar violence lah gitu. Sampai akhirnya saya nggak tahan juga, di suatu hari di tempat wudhu gitu, dia teh ngehina Dragon Ball lah pokoknya gitu, saya nggak terima. Itu kesukaan tuh ya? Iya, itu hobi saya kan gitu ya, saya wibu sejak kecil. Terus udah gitu. Bangga sekali dulu. Itu yang nyelamatin saya kan, jadi nggak kena narkoba. Betul. Nah udah gitu, saya bilang daripada ngerokok kayak pengangguran segala macem gitu, woi lu kurang ajar wah gitu. Terus saya masuk ke kelas, di kelas itu saya bete kan gitu, terus ini kenapa nih, lu kenapa? Tanya sama teman sekelas ya, Dini cerita. Tiba-tiba salah satu dari geng mereka yang teman sekelas masuk, Rik, lu ada masalah apa sama si A? Rasanya ya diceritain aja gitu ya, gini gitu. Gini deh, lu mau beresin nggak masalahnya? Ya mau dong, capek gue digebukin terus gitu kan. Ya udah lu ngomong sama si Ilham. Siapa Ilham gitu ya? Akhirnya keluar, itu ada 200 orang lah kira-kira, banyak banget, itu koridor penuh sama orang yang lagi pada jongkok. Oke, asik nih ceritanya nih. Kita potong dulu sebentar di sini ya. Supaya yang hadir ini penasaran dengar ceritanya. Oke.